Produsen sepeda dan motor listrik yang berdiri lebih dari 30 tahun ini bersiap IPO di Bursa Efek Indonesia. Apa saja isi prospektusnya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali saya ucapkan teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi prospektus dari sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kali ini kita kedatangan PT Terang Dunia Internusa Tbk dengan kode saham UNTD atau di video ini saya sebut sebagai United ya, teman-teman. Untuk sektornya itu ada di consumer cyclical, periode book building tanggal 11 Januari sampai 22 Januari 2024. Rentang harga IPO ada di kisaran 170 sampai 240 rupiah per lembar saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 16.666.667 lot, teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan prospektusnya, kita kupas dulu profil singkat dari perseroan ya. Jadi United ini teman-teman didirikan pada tanggal 12 April 1988 dengan kegiatan usaha utama itu bergerak di industri sepeda dan suku cadang dengan merek dagang United. Nah, jadi si United ini sudah jelas ya teman-teman untuk kegiatan usahanya, dan saya yakin teman-teman sudah pada tahu dan familiar dengan merek sepeda yang satu ini. Ya, jadi industrinya adalah industri sepeda, ada sepeda manual, sepeda olahraga atau sepeda gunung, dan sekarang merambah ke sepeda listrik dan juga motor listrik, teman-teman. Nah, jadi si United ini, teman-teman, dia ini merupakan satu kesatuan atau satu grup ya, dengan PT Sepeda Bersama Indonesia dengan kode saham BIKE yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2022 yang lalu. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat dari pemegang saham, komisaris, dan dewan direksi dari United dan si Baik ini itu adalah orang-orang yang sama ya. Jadi mereka berdua ini merupakan gurita bisnis dari keluarga Mulyadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk struktur kepemilikan saham dari United dan juga dari Baik. Nah, menurut saya IPO-nya United ini menarik ya, teman-teman. Faktor yang bikin menarik itu adalah dari underwriter-nya, teman-teman ya. Secara historis dan track record ini underwriter-nya bagus ya, teman-teman, dalam mengawal saham IPO, jarang sekali mengecewakan ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan kupas prospektusnya si United ini dari segi underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain. Dan tak bosan saya ingatkan teman-teman, disclaimer video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikut meramaikan IPO-nya si United ini atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan ya, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja kita akan masuk ke halaman prospektus dari PT Terang Dunia Internusa atau United. Nah, untuk indikasi jadwal dari IPO-nya United ini, teman-teman, masa offering atau penawaran umumnya itu akan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024 dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah sebagai berikut. Underwriter-nya ada dua teman-teman ya, PT Mirai Aset Sekuritas dan juga PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, secara historis atau track record kedua underwriter ini bagus ya teman-teman dalam mengawal saham IPO, terutama untuk momen jangka pendek atau IPO hunter. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu dari PT Mirai Aset Sekuritas dengan kode broker YP. Nah, si YP ini teman-teman untuk tahun 2022 dia ini merupakan underwriter juga di saham Baik yang merupakan saudara dari si United ini. Dan untuk Baik dia itu kemarin join ya dengan LG atau Trimegah Sekuritas dan berhasil 2 kali arah untuk IPO-nya Baik di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan di IPO-nya United ini juga akan sebagus itu ya, teman-teman. Nah, untuk tahun 2023 ini juga cukup banyak ya saham yang dikawal oleh YP, dan ini rata-rata dia itu join dengan beberapa sekuritas lain.
Nah, di sini tercatat ada CYBR ya, teman-teman, yang dikawal oleh YP. Ini kolaps dengan sekuritas lain, berhasil 2 kali arah. Kemudian mengawal saham IPO Eral. Eral ini juga join dengan sekuritas lain dan dikasih hijau ya, teman-teman, untuk IPO-nya. Kemudian sedikit lebih lama mengawal saham IPO NSSS ya, ini juga dikasih hijau dan dia juga collab dengan sekuritas lain. Kemudian sempat mengawal saham IPO Hill atau Hillcon Tbk, ini juga dikasih hijau ya teman-teman untuk IPO-nya, dikawal oleh YP. Kemudian sempat mengawal saham Bimbel atau BMBL, ini masuk ke dalam papan akselerasi waktu itu dan berhasil ARB berjilid-jilid teman-teman. Nah, itu adalah track record dari YP atau Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita bahas dari BRI Dana Reksa Sekuritas ya. Nah, ini si BRI ini dengan kode broker OD baru saja mengawal saham IPO baru di 2024 ini. Dia kemarin mengawal saham IPO MSJA, teman-teman. MSJA ini dia juga kolaps ya dengan sekuritas lain, itu berhasil hijau ya untuk IPO di hari pertamanya. Jadi buat IPO Hunter ini cuan luber ya teman-teman. Kemudian sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO Aman Mineral. Nah, Aman Mineral ini masuk ke dalam IPO Jumbo ya. Jadi pada waktu itu BRI Dana Reksa kolaps juga dengan beberapa sekuritas lain. Untuk IPO-nya Aman juga dikasih hijau atau dikasih cuan teman-teman. Kemudian sedikit lebih lama dia juga mengawal saham IPO NSSS teman-teman ya. Tadi si YP juga mengawal NSSS. Nah, si OD juga kolaps sama YP di saham NSSS kemarin. Dalam IPO-nya itu berhasil hijau juga ya teman-teman, atau berhasil ngasih kita cuan. Nah, kemudian lebih lama lagi dia mengawal saham IPO-nya Cuan atau Petrindo Jaya Kreasi. Ini sahamnya Pak Prajogo Pangestu, dikawal oleh OD, join dengan beberapa sekuritas lain dan berhasil arah berjilid-jilid teman-teman. Bahkan sampai sekarang suspennya masih belum dibuka-buka sama Bursa Efek Indonesia. Nah, itu adalah sedikit historis atau track record dari kedua sekuritas ini ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk United ini IPO-nya bisa ngasih kita cuan untuk momen jangka pendek atau momen IPO Hunter ya, arah 1, 2, 3 kali mungkin bisa ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas adalah struktur IPO dari United ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 lembar saham baru atau mewakili sebanyak-banyaknya 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp25, harga penawaran Rp170 sampai Rp240 per lembar saham dengan nilai emisi atau dana yang akan dikumpulkan dari IPO-nya United kali ini itu sebanyak Rp400.008.000, teman-teman. Nah, ini sedikit berbeda dengan saudaranya Baik kemarin ya, teman-teman. Baik itu ngasih waran di IPO-nya, sedangkan untuk United ini tidak ada waran yang dikasih, hanya induknya saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur permodalan ya, teman-teman, dari si United. Ada Tan Jo Ing, ada Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi, Henry Mulyadi, dan Tan Erik Raharjo, dan kemudian ada masyarakat. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal ya, teman-teman, Stephen Mulyadi ini, Andrew Mulyadi, dan Henry Mulyadi ini merupakan pemegang saham juga di PT Sepeda Bersama Indonesia atau Baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas di sini adalah pembatasan ya atau lock up period dari United teman-teman. Nah, selain dari keluarga Mulyadi tadi ya, itu akan di lock up selama 8 bulan teman-teman. Sedangkan untuk Andrew Mulyadi, Stephen Mulyadi, dan Henry Mulyadi itu akan di lock up atau telah bersedia untuk tidak mengalihkan pengendalian sahamnya sekurang-kurangnya 12 bulan setelah United ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada kebijakan dividen ya dari United. Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku dimulai dari tahun buku 2024, teman-teman. Jadi kemungkinan akan dibagikan tahun 2025 dan seterusnya dengan rasio 30%, teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas adalah penggunaan dana IPO ya. Jadi seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja dalam rangka melakukan pembelian bahan baku untuk sepeda motor listrik dan juga e-moped, teman-teman. Seperti itu ya, ini untuk penggunaan dana IPO-nya. Menurut saya juga bagus ya, digunakan untuk modal kerja perseroan. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai laporan keuangan dari United ya. Teman-teman, di sini terpantau terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari 2020. Asetnya ada di 599 miliar, 2021 naik ke 745 miliar. Tahun 2022 naik sedikit di 762 miliar. Dan per 31 Juli 2023 asetnya ada di angka 832 miliar rupiah. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah jumlah liabilitas ya, teman-teman. Jumlah hutangnya ini juga terpantau naik ya dari tahun ke tahun. 2020 ada di 478 miliar, 2021 naik ke 583 miliar, 2022 naik lagi ke 594 miliar, dan per 31 Juli 2023 liabilitasnya ada di angka 617 miliar rupiah. Kemudian kita lihat di sini dari jumlah ekuitas atau jumlah modal. Dari tahun ke tahun ini terjadi peningkatan juga ya teman-teman. 2020 ada di 120 miliar, 2021 162 miliar, 2022 ada di 168 miliar, dan per 31 Juli 2023 ada di 215 miliar rupiah untuk ekuitas dari si United. Kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari United ya. Ada Tan Erik Raharjo, ini sebagai komisaris utama. Kemudian ada Poltak Sihotang selaku komisaris independen. Ada Stephen Mulyadi selaku direktur utama. Ada Andrew Mulyadi selaku direktur, dan juga ada Henry Mulyadi selaku direktur dari United. Nah, di sini yang tidak ada hubungan kekeluargaan itu adalah Bapak Poltak Sihotang tadi ya, teman-teman. Selebihnya itu merupakan hubungan keluarga di antara dewan direksi dan komisaris. Oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk produk-produk dari perseroan ya. Ini yang pertama adalah motor listrik dari United Bike ya, merupakan produk andalan saat ini. Kemudian ada dua jenis sepeda listrik di sini. Kemudian ada dua jenis sepeda olahraga juga di sini, dan ada sepeda lipat atau sepeda buat goes ya, teman-teman, dan juga ada sepeda untuk anak. Seperti itu. Ini adalah produk-produk dari United Bike. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas valuasi dari si United ya teman-teman. Untuk potensi market cap-nya itu ada di 1,1 triliun sampai dengan 1,6 triliun. Kemudian untuk price to earning atau PER-nya itu ada di 14,4 sampai dengan 20,3 kali. Sedangkan untuk PBV atau price to book value-nya itu ada di 5,3 kali sampai dengan 7,4 kali, teman-teman. Nah, ini adalah valuasi dari United Bike. Oke, teman-teman, dari hasil pembahasan kita terkait prospektus saham United ya atau PT Terang Dunia Internusa, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Yang pertama, kita pantau dari prospek bisnis dan sektor usahanya ya teman-teman. Ini menurut saya masih cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat juga dia sudah merambah ke sepeda listrik dan motor listrik ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi riwayat ya, dia ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1988 ya. Sudah mampu bertahan kurang lebih 30 tahun di Indonesia. Ini merupakan prestasi tersendiri menurut saya untuk si United Bike ini. Nah, kemudian kita bahas dari segi underwriter atau penjamin emisi efek. Ini menurut saya bagus ya teman-teman. Untuk kedua underwriternya yaitu YP dan OD. Nah, saham-saham yang dikawal oleh YP dan OD ini itu minimal dikasih hijau atau ARA ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan juga untuk United ini IPO-nya berhasil hijau atau paling tidak ARA lah ya. Seperti itu teman-teman.
Kemudian dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya juga bagus ya teman-teman, digunakan untuk keperluan atau untuk modal kerja dari United dalam rangka pembelian komponen-komponen motor listrik teman-teman. Seperti itu. Kemudian terpantau untuk laporan keuangannya juga ini cukup stabil ya dan aman Sulaiman kalau menurut saya. Nah, dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman, hanya induknya saja yang akan ditawarkan ke masyarakat. Ini sedikit berbeda dengan saudaranya Baik yang kemarin IPO di 2022 itu masih ada bonus warannya teman-teman ya. Dan kemudian United akan membagikan dividen dengan rasio 30% dari laba buku tahun 2024 ini. Jadi kemungkinan akan dibagikan tahun 2025 nanti teman-teman. Nah, selanjutnya dari segi valuasi ya teman-teman, untuk saham United ini dijual ke masyarakat ini dengan valuasi yang cukup mahal ya. Bisa dibilang cukup mahal untuk ukuran saham IPO ya. PBV-nya sudah 5-7 kali, PER-nya 14 sampai dengan 20 kali teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi saya mungkin akan ikut ya IPO-nya si United ini dalam rangka memanfaatkan momen IPO untuk menghasilkan cuan teman-teman ya. Apalagi ini UE-nya bagus ya kalau menurut saya sekali lagi. Jadi saya akan ikut IPO-nya si United ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan pastikan dengan profil risiko masing-masing dan atur money management masing-masing karena setiap orang punya strategi yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham United atau PT Terang Dunia Internusa pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi apakah teman-teman akan ikut IPO-nya United atau tidak. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.